Dan saya tidak tahu metode apa yang digunakan untuk menghancurkan sinar keheningan sepenuhnya dari dalam, dan kemudian mengubah bentuknya, menyebabkan energi destruktif dari sinar keheningan menyapu sekeliling. Energi yang mengerikan menyapu dengan liar, dan meskipun orang-orang yang telah mundur dalam jarak tertentu, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka masih akan terpengaruh setelah mundur sejauh ini. Permaisuri segera memerintahkan Blazing Army untuk menyusut. Setelah mundur ke jarak di sekitar Permaisuri, Permaisuri melambaikan lengan bajunya untuk menstabilkan ruang di sekitarnya, dan semua energi diblokir oleh Permaisuri. Namun, semua orang di Hunting God Palace cukup pintar saat ini, semuanya bercampur dengan Blazing Army, dan kebanyakan dari mereka tidak terluka di bawah perlindungan Permaisuri. Tapi para pejuang Taiksu itu tidak seberuntung itu. Badai yang diciptakan oleh ruang yang hancur menyapu semua orang. Bahkan dengan perlindungan dari baju besi Void God, sulit untuk aman dan sehat dalam sapuan energi seperti itu. Akibatnya, ada teriakan dari prajurit Taiksu di tengah badai, dan ruang besar itu runtuh saat ini, berubah menjadi kehampaan. Sinar lampu pemadam yang keluar dari ratusan dewa Taiksu pada saat yang sama dengan mudah diselesaikan, tetapi Su Chang tidak akan pernah melihat pemandangan ini, meskipun jiwa Su Chang belum menghilang saat ini, tetapi sebenarnya jiwa tersebut telah musnah kecuali kecerdasan. Hanya saja ada jiwa yang membawa ingatannya yang tersisa, yang mulia sepertinya tahu bahwa Xiao Yan membutuhkan jiwanya, jadi dia tidak mengambil tindakan untuk menghapusnya secara langsung, tetapi menyimpan bagian dari ingatannya. Dengan penyebaran energi, lingkungan berangsur-angsur menjadi tenang, dan semua pejuang Taiksu terhempas. Selain ratusan dewa Taiksu, nomor Taiksu juga dihancurkan. Pertempuran dengan Taiksu ini telah berakhir. Zuchi sedang berdiri di atas binatang terbang raksasa saat ini, menatap Xiao Yan yang sedang duduk bersila di belakang pria berjubah Kaisar Waktu. Zuchi sudah memahami kesenjangan antara dirinya dan Xiao Yan, meskipun kekuatan Xiao Yan memang tidak sebaik miliknya, tetapi ada begitu banyak keberadaan menakutkan di sekitarnya untuk melindunginya, dan identitasnya terbukti dengan sendirinya. Tapi Zuchi mengepalkan tinjunya dengan erat. Jika dia menundukkan kepalanya saat ini, dia akan rela menyerah dan takdir. Meskipun Xiao Yan memang tak terduga, jika dia menyerah begitu saja, dia tidak akan rela. Tapi Zuchi terus memiliki keraguan yang lebih dalam tentang dirinya sendiri, siapa Xiao Yan, dan siapa dia, dan mengapa mereka begitu mirip, bahkan alis pria kuat berjubah kekaisaran ini sangat mirip. Semua ini adalah misteri besar bagi Zuchi. Karena saya memiliki ingatan, saya tidak pernah memiliki ayah atau ibu. Sepertinya saya harus dapat menemukan jawabannya di sini. Petik 2. Zuchi menatap Xiao Yan dan pria berjubah kekaisaran yang duduk bersila, tidak peduli apa hasilnya, mata Zuchi menunjukkan cahaya terang, setidaknya dia tidak lagi tanpa tujuan, misteri yang telah melekat di hatinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mungkin bisa dipecahkan di sini. Setelah semuanya tenang, Permaisuri melangkah maju sedikit dengan kaki teratainya, dan sosok cantik itu menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Yang Maha Tinggi, dan tubuhnya bergetar ketika dia mendekat. Terima kasih. Sebelum Permaisuri bisa membuka mulutnya, suara lembut Yang Mulia adalah yang pertama berbicara. Permaisuri tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Sangat sedih. Permaisuri mengabaikan semua orang dan segalanya, dia membanting kepelukan Tuan seperti rusa yang menderita keluhan yang tak terhitung jumlahnya. Tangisan ratu akhirnya dilepaskan dalam pelukan Yang Mulia, menangis seperti anak yang tidak duniawi, dia pikir dia tidak akan pernah melihat sisi ini lagi selamanya. Setelah beberapa lama, Permaisuri mendorong tuannya dengan keras, lalu mengangkat telapak tangannya yang ramping, dan mengayunkannya ke arah wajah tuannya, tetapi kelima jari itu melayang pada jarak 2 jari dari wajah tuannya, dan tiba-tiba berhenti. Wajah cantik memerah, Permaisuri patah hati, dia tidak lagi menyendiri saat ini, bahkan jika dia menjalani kehidupan yang sombong dan tidak memiliki arah, dia masih memiliki hati yang fana jauh di dalam hatinya. Dan Yang Mulia adalah hati fana yang tersembunyi di balik kekuatannya yang terdalam. Kamu pembohong. Kamu jelas berjanji padaku, kamu akan kembali. Permaisuri menangis, dan tekanan emosional bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar dilepaskan pada saat ini. Melihat Permaisuri yang patah hati, tuannya menggeliat keluar dengan lengannya yang kekar, dia memeluk wanita yang menangis itu ke dalam pelukannya. Maaf. 2 kata sederhana Yang Mulia membuat wanita di pelukannya menangis lebih keras, bagaimana mungkin dia tidak mengerti Yang Mulia meskipun dia adalah seorang permaisuri. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya,
dan posisinya sudah lama tidak disengaja. Permaisuri tidak pernah mengerti ini. Jika dia putus asa, dia bisa meninggalkan segalanya untuk mengejar Tuan, tetapi di belakangnya ada Suan Yinzhen. Realem, seperti Yang Mulia, dia memilih untuk melindunginya pada akhirnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak datang untuk menemukanku, tetapi mengapa kamu ingin bereinkarnasi? Saya tidak percaya Anda tidak ingin seseorang membunuh Anda. Isak tangis permaisuri berangsur. Angsur mereda. Dia ingin tahu jawabannya, dan bahkan lebih ingin tahu mengapa kaisar seperti ini. Tetapi sebenarnya permaisuri mengetahuinya di dalam hatinya, tetapi dia tidak mau menerima jawabannya. Saya menggunakan kekuatan Sengsi untuk menghitung selama 10.000 tahun, metode yang tak terhitung jumlahnya juga telah memperoleh hasil yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di antara hasil yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang saya inginkan. Petik 2. Sengsi akan dikalahkan, terlepas dari alam Suanyin, begitu Sengsi dikalahkan, semuanya akan sia-sia. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Sengsi, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu, jadi aku benar-benar minta maaf. Petik 2. Suara Yang Mulia terdengar di telinga permaisuri, tetapi Xiaoyan yang duduk bersila juga bisa mendengarnya. Jelas, Yang Mulia ingin dia mendengarnya. Untuk menyelamatkan Sengsi, Anda harus pergi ke langkah terakhir. Saya telah mencoba, tetapi saya tidak dapat melakukan langkah itu. Bahkan jika saya memiliki semua keberuntungan, saya tidak akan pernah bisa melakukannya setengah selangkah lagi. Petik 2. Untuk mengambil langkah ini, saya membutuhkan keberuntungan saya, tetapi saya juga membutuhkan jiwa yang lebih teguh. Saya tidak memilikinya, tetapi dia memilikinya. Petik 2. Jadi saya membuat keputusan yang berani dan menghitungnya dengan cara ini. Benar saja, dalam perhitungan yang tak terhitung selama 100.000 tahun, setidaknya, itu benar-benar berhasil sekali. Petik 2. Yang Mulia berkata dengan serius, dan di telinga permaisuri, yang dipeluk erat ke dalam pelukannya, adalah suara lembut Yang Mulia. Terlihat bahwa perasaannya terhadap permaisuri tidak diragukan lagi. Yuaner, kamu adalah milikku, saya percaya Anda tidak akan menyalahkan saya, kan? Tangisan ratu sudah lama berhenti, dia mengangkat kepalanya, meskipun wajahnya ditutupi dengan bunga pir dan ada noda air mata yang tak terhitung jumlahnya di pipinya yang cantik, dia menatap orang yang memandangnya. Dengan wajah penuh kasih sayang, dua lesung pipit manis muncul di sudut mulut ketika pupilnya ditekuk, senyuman itu sudah cukup untuk memikat kota. Lupakan saja, meskipun kamu penjahat, mengirimnya ke sini bisa dianggap sebagai kompensasi untuk saya. Permaisuri tertawa, dan tuanku terkejut ketika mendengar kata-kata itu.